Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini Yesus menekankan pentingnya mencintai dan mengasihi, tetapi bukan ala kadarnya, bukan biasa-biasa saja, melainkan mencintai secara radikal sebagai seorang Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Maka ia berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Maka pertanyaan refleksinya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, apakah kita memiliki musuh? Kalau ditanya, Bapak Ibu semua punya musuh enggak? Punya atau tidak? Tidak. Ada orang yang membenci Bapak Ibu? Banyak. Mengapa mereka membenci? Ada banyak sekali tukang gosip, membicarakan orang, gibah, flexing, dan lain-lain yang membuat kita dibenci orang. Tetapi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu punya banyak musuh? Apakah banyak orang membenci Bapak Ibu karena iman akan Kristus? Apakah kita memiliki banyak musuh? Apakah kita memiliki banyak pembenci karena kita mempraktikkan ajaran-ajaran iman Kristiani? Inilah pertanyaan mendasar. Jadi kita harus tahu musuh yang mana yang harus kita kasihi. Jangan-jangan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, tapi kita tidak menyadari musuh yang seperti apa. Maka saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan musuh-musuh seperti apa sih? Dalam kitab suci misalnya ada beberapa musuh. Yang pertama ialah dunia itu sendiri. Orang Kristiani adalah musuhnya dunia. Karena apa? Karena mereka adalah milik Kristus. Pertama-tama ya, kita harus menyadari dulu. Kenapa ada banyak musuh? Karena satu, sebagai seorang Kristiani, orang Kristiani itu sendiri adalah musuh dari dunia. Karena kita adalah milik Kristus. Harus diyakini dulu dalam-dalam. Nanti pulang silahkan cek Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Ya, Yohanes 15, 18 sampai 19. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Pertama-tama. Lalu yang kedua, siapapun yang bertentangan, ya karena kita adalah milik Kristus, karena kita adalah milik Kristus, dipilih oleh Kristus sendiri, maka siapapun yang bertentangan dengan orang-orang yang dipilih tadi, orang-orang yang milik Kristus tadi, maka dia akan bertentangan juga dengan ajaran Kristus. Jadi dua hal ini menjadi dasar dulu pertama-tama ya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Karena kita adalah pilihan Kristus, kita adalah milik Kristus, maka dunia pasti bertentangan dengan kita. Lalu yang kedua, banyak sekali orang yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Kristus. Maka yang bertentangan dengan orang Kristiani adalah juga musuh-musuh kita dan juga musuh-musuh Kristus. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus lagi, secara lebih spesifik lagi, ada lagi yang disebut dengan musuh-musuh orang-orang Kristiani. Yang pertama, manusia pada umumnya, hampir semua orang. Yohanes 15, lanjutan lagi yang tadi ayat 21, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat.
Maka para saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, banyak musuh, banyak orang yang membenci, tapi karena apa dulu? Karena memang kitanya membicarakan orang lain, karena sikap kita yang buruk, ya itu mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kamu akan dibenci oleh karena namaku. Ini hal yang tidak mudah, hal yang sulit. Maka kita hendaknya menghidupi ajaran-ajaran Kristus dalam dunia nyata. Lalu jangan kaget, siapa musuh-musuh kita? Dalam Injil juga dikatakan salah satu musuh, jangan kaget ya, adalah bisa saja anggota keluarga kita masing-masing. Jangan kaget. Nubuat Nabi Mika 7 ayat 6 mengatakan, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh ialah orang-orang seisi rumahnya. Jangan kaget. Ya. Kalau kita dalam keluarga pun ada banyak musuh karena tidak bisa menerima ajaran Kristus. Dan musuh yang lain ialah orang-orang yang fanatik. Orang-orang yang radikal, orang-orang fanatik. Kisah para rasul menggambarkan kisah Petrus dan Yohanes ketika mereka dihadapkan di hadapan imam-imam besar, ketika mereka dihadapkan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, karena melakukan pengajaran dan perbuatan-perbuatan mujizat atas nama Yesus. Orang-orang tidak bisa menerima. Orang-orang yang fanatik dan radikal ialah orang-orang yang beranggapan bahwa kebenaran hanya ada di dalam diri mereka. Sehingga jika itu datang dari luar, maka itu akan bertentangan. Maka orang-orang yang fanatik dan radikal itu mereka berkata supaya sama sekali jangan berbicara. Petrus dan Yohanes diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, itu adalah musuh-musuh yang digambarkan dalam kitab suci. Yang hendaknya kita sadari, semuanya terjadi karena apa? Musuh atau orang yang membencilah karena kita beriman kepada Kristus. Itu yang harus diingat. Bukan karena kita punya hutang banyak, bukan karena kita suka ngomongin orang, bukan karena kita suka flexing, memamerkan kekayaan dan lain-lain, tapi karena kita beriman akan Kristus. Paus Fransiskus menekankan, hidup sekarang ini ada yang disebut juga musuh dalam gereja Katolik juga. Siapa mereka? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan mereka adalah the Christian pagan atau orang-orang kafir Kristiani. Paus menekankan dengan jelas. Kenapa? Mereka adalah orang Kristen, dibaptis, tetapi tidak menjalankan iman Kristiani dengan benar. Siapa di antara kita yang adalah Christian pagan? Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah bacaan hari ini menjadi sangat penting. Untuk mencintai dan mengasihi musuh tadi, orang-orang yang selama ini mungkin belum mengenal Kristus, orang-orang yang selama ini mungkin tidak bisa menerima Kristus. Maka apa yang harus kita lakukan ialah mencintai, berbuat baik, bahkan memberkati dan berdoa kepada mereka, mengampuni serta menunjukkan kebaikan atas mungkin juga kelemahan-kelemahan mereka. Dan sekali lagi untuk berbuat baik mengalahkan kebencian dan permusuhan tersebut. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak tahu siapa musuh-musuh kita, maka kita akan merasa kok aneh sekali apa yang ditekankan oleh Yesus tadi. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Sekarang kita sudah tahu siapa musuh-musuh kita. Musuh utama kita ialah mereka yang tidak bisa menerima iman Kristus. Semoga
kita pun yang sudah menerima iman Kristus tidak menjadi seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, menjadi the Christian pagan atau orang-orang kafir Kristiani, tetapi kita mau untuk senantiasa mendalami, menghidupi iman kita akan Kristus dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian.